Berjumpa lagi dengan saya, Maria Vanessa Syukur Baut dengan NIM 2017 0305 0045. Nah, di dalam video ini saya akan menunjukkan mengenai proyek berbasis STEM. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai STEM? Nah, kalau teman-teman belum tahu, nanti dalam video ini juga ada penjelasan mengenai STEM. Lalu ada juga langkah-langkah serta alat dan bahan dalam membuat proyek yang berbasis STEM ini. Nah, proyek ini dinamakan Wind Up Car, yang bisa diartikan dengan membuat mobil berjalan atau menggerakkan mobil itu. Jadi, dengan apakah mobil itu dapat bergerak? Jadi, mobil ini bukan menggunakan bahan bakar minyak ataupun mobil tenaga listrik. Lalu, dengan apa mobil itu bergerak? Nah, simak baik-baik ya videonya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke, teman-teman. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Sebenarnya tidak terlalu sulit kok alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada kardus, boleh kardus bekas. Lalu ada penggaris, usahakan penggarisnya yang cukup panjang ya, jangan yang pendek. Lalu ada spidol, spidolnya boleh milih salah satu warnanya. Lalu ada pensil. Juga ada sedotan, nah usahakan sedotannya yang lurus ya, jangan yang bengkok-bengkok. Lalu ada lakban hitam atau lakban yang untuk pelindung kabel, itu boleh ya supaya lebih rekat. Nah, di sini juga ada double tape. Nah, di sini ada tutup botol. Kita gunakan tutup botol ini sebanyak 4 buah ya. Lalu ada gunting dan cutter. Untuk menggunakan gunting dan cutter, harap hati-hati ya. Juga ada kertas buffalo. Nah, ini juga penting. Lalu terakhir ada sumpit. Nah, sumpit ini nanti sebelum kalian gunakan untuk penghubung roda pada mobil, harap dikikis terlebih dahulu ya. Kikis agar sumpit lebih kurus atau lebih tipis, sehingga lebih gampang masuk ke dalam botol. Nah, nanti pada saat pengikisannya, harap minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa ya, supaya lebih aman. Oke? Nah, nanti juga tutup botol ini dilubangi bisa dengan jangka atau bisa dengan paku yang dipanasi. Nah, itu juga diharapkan meminta tolong kepada orang yang lebih dewasa supaya lebih aman ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Oke, langkah pertama kita gambar persegi panjang di kardus dengan ukuran panjang 15 cm dan lebarnya 8 cm. Seperti ini ya, ini karena kena flash. Nah, setelah tadi kita menggambar persegi panjang, kita gunting persegi panjangnya menjadi seperti ini. Oke, di sini masih tertera ukurannya ya. Ingat, panjangnya 15 cm dan lebarnya 8 cm. Nah, teman-teman, setelah kita membuat persegi panjang, kita bikin langkah pertamanya itu dari garis pinggir ini ke sini ukuran 2 cm. Nah, untuk titik ini juga 2 cm jaraknya. Ya, lalu garis ke sini kita bikin ukuran 5 cm. Ya. Lalu diberi garis penutup. Setelah itu nanti kalian potong di bagian sini, sini dan sini. Yang ujung sebelah sini jangan dipotong ya. Nah, oke teman-teman, setelah kita bikin garis 5 cm untuk pembukanya, ingat ya yang dipotong dari sini sampai sini saja. Lalu dari pinggir sini kasih garis 1 cm, lalu gambarkan garis yang seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah jadi, dari ujung sini kasih garis sepanjang 7 cm ya, sampai sini. Nah, nanti garis lagi seperti ini. Oke. Lalu dari garis 1 cm ini kalian kasih titik ya dari pinggir sini sepanjang 2 cm. Jadi masing-masing sepanjang 2 cm. Nah, baru nanti dari titik ini kita gariskan ke pinggir sini, gariskan lagi ke pinggir sana. Oke? Next step. Teman-teman, kita siapkan kertas buffalo. Setelah tadi kita sudah membuat mobilnya, sekarang kita akan membuat roda dan juga main sparingnya atau pemutarnya. Nah, terus di sini kita ukur 3 cm ya dari pinggir. 3 cm.
3 cm. Nah, setelah itu kita beli garis. Garisnya sampai ke ujung ya, teman-teman. Nah, nanti kalau kita sudah membuat ini, kita buat lagi satu garis lagi dengan ukuran yang sama, 3 cm. Oke? Oke, teman-teman, kertas yang tadi kita sudah potong ukuran 3 cm 3 cm. Sekarang kita gabungkan. Nah, gabungkan dengan apa? Di sisi sebelah sini kita taruh double tape. Nah, lalu kita tempelkan di ujung-ujungnya sehingga dia menjadi panjang. Ini gunanya apa? Nanti gunanya ini untuk putaran pada mobil tersebut. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita siapkan 2 buah sumpit dan 1 buah sedotan. Nah, sumpitnya nanti kalian minta tolong orang yang lebih dewasa untuk memotong seukuran 11 cm ya. Lalu sedotan ini nanti kalian bagi menjadi 3. Untuk bagian depan, ini untuk bagian ban depan, ini seukuran 8 cm. Nah, untuk bagian belakang, ini seukuran 1 cm saja. Oke? Oke teman-teman, ini tadi sumpit yang sudah 11 cm ya ukurannya. Nah, ini di sini di ujungnya tempelkan atau lekatkan double tape. Lalu kalian gulungkan. Ingat ya, posisinya usahakan seimbang antara kanan dan kiri. Nah, kalian gulung. Nah, ini direkatkan dulu ya, baru nanti kalian gulung-gulung. Gulung sampai habis. Gulung sampai habis. Nah, setelah sampai habis nanti, nah ujungnya ini disisakan untuk ditempelkan ke bagian bawah mobil. Ini kan atasnya, ini bagian bawah mobil. Nah, nanti kalian masukkan. Nah, posisinya akan jadi seperti ini. Ya, oke, next step. Teman-teman, setelah menggulung tadi, nah ini sudah digulung ya. Nah, kalian masukkan nih. Nah, ini bagian roda belakang. Nah, ini bagian bawahnya. Setelah ini ditempel, ini dimasukkan ke sini. Lalu kalian usahakan sudah siapkan sedotannya masuk ke dalam sumpit ini ya. Ini ada sedotan yang warna putih. Nah, untuk bagian depannya sama. Jadi kalian masukkan sumpit ke dalam sedotan yang tadi ukurannya 8 cm ya. Ini yang 1 cm dan 1 cm. Gunanya apa dengan sedotan ini? Karena sedotan itu kan bahannya licin. Jadi kalau dengan sedotan akan lebih gampang berputarnya ya. Kalau dengan sumpit saja akan lebih susah berputarnya. Nah, tapi agar sedotannya tidak lari ke depan atau tidak lari ke belakang, kalian rekatkan di bagian sini. Tentu saja ini tidak akan menghambat perputarannya ya. Nah, setelah semuanya jadi, kita akan melihat bagaimana peragaannya agar dia bisa berjalan. Oke? Disaksikan dengan baik ya. Oke teman-teman, setelah kita menonton video peragaan mobil wind up car, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai wind up car dan stem itu sendiri. Disimak baik-baik ya. Nah, kendala-kendala yang biasanya ditemukan dalam pembuatan proyek ini, yang pertama mobil sering oleng-oleng, jadi mobil tidak seimbang. Lalu roda mobil tidak mau berputar, dan yang terakhir juga ada mobil tidak mau berjalan jauh. Sebelum kita memasuki materi mengenai stem dan wind up car, kita harus mengetahui dulu mengenai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah hukum yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan dapat diubah ke dalam bentuk yang lain. Contohnya, ada mobil atau kendaraan bermotor. Energi kimia yang dimiliki sebuah kendaraan melalui bahan bakar diubah menjadi energi kinetik pada mesin kendaraan tersebut. Nah, oleh sebab itu, energi kinetik itulah yang dapat menggerakkan mobil atau kendaraan yang lainnya. Jadi, energi kimia ditransfer, diubah menjadi energi kinetik, sehingga energi kinetik itulah yang menggerakkan mobil tersebut. Lalu ada juga teko pemanas air. Teko pemanas air mendapat aliran energi listrik dari kabel, kemudian berubah menjadi energi panas melalui penghantar panasnya itu teko.
Nah, energi panasnya itu berpindah lagi ke air yang ada di dalam teko. Selanjutnya, kita mulai bahaslah mengenai si wind up car. Wind up car secara frasa, kata wind up yang ditambah dengan kata car dapat diartikan dengan makna menjalankan mobil atau membuat mobil berjalan atau mobil bergerak. Pada proyek ini, kita akan mempelajari bersama bagaimana cara membuat mobil sederhana yang dapat berjalan tanpa memerlukan energi kimia pada bahan bakar dan kemudian menghasilkan energi kinetik pada mesin kendaraan. Jadi kan kita sering menemukan mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar, ya, lalu ada juga mobil bertenaga listrik. Nah, kalau menggunakan wind up car ini, kita hanya membutuhkan tenaga angin atau udara. Lalu di sini juga tidak memerlukan mesin untuk menggerakkan mobil, akan tetapi mobil ini bergerak tergantung mainspring atau per yang dibuat dari kertas karton. Nah, yang tadi yang sudah ditayangkan dalam video, nah itu adalah mainspringnya yang dibuat dari buffalo. Jadi kalau gulungan itu tidak dibuat dengan baik atau tepat, maka akan sulit mobil itu agar dapat berjalan. Selain mainspring, roda mobil ini juga dibuat dari tutup botol bekas. Gunakan sumpit sebagai penghubung antar roda satu ke roda yang lainnya. Lalu, agar mobil dapat berjalan dan berputar, sumpit itu tadi kalian sudah lihat ya dalam video, harus ditempel sedotan atau dilapisi sedotan sehingga mobil dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau kita hanya menggunakan sumpit, mobilnya tidak akan bisa berputar rodanya karena tidak licin. Sedangkan kalau sedotan dapat membuat lebih licin. Nah, tentunya proses dalam pembuatan mobil ini sangat melekat dengan pendidikan berbasis STEM. Nah, semua ini tidak luput dari STEM. Nah, STEM itu apa ya teman-teman? Mari kita bahas yuk. Apa itu STEM? STEM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Math. Yang pertama ada Science, berisi pengetahuan mengenai hukum-hukum dan konsep di alam. Biasanya berkaitan dengan ilmu biologi, ilmu fisika, atau ilmu kimia. Tadi di situ juga ada ya mengenai energi potensial pegas ya di dalam video. Lalu ada teknologi, merupakan sistem yang digunakan dalam mengatur atau mendesain serta menggunakan alat untuk dapat membantu dalam proses pengerjaan. Nah, teknologi di sini bukan hanya teknologi yang kita tahu menggunakan mesin, menggunakan robot, tapi di sini teknologi merupakan alat. Bisa tadi ada gunting, ada juga cutter, ada penggaris. Nah, itu yang disebut dengan teknologinya. Lalu engineering atau teknik merupakan pengetahuan untuk mendesain dan mengoperasikan melalui prosedur atau langkah-langkah tertentu agar dapat menyelesaikan masalah. Nah, teknik di sini adalah langkah-langkah pembuatannya, mulai dari kita menggunting mobil, membuat mobil, lalu membuat rodanya. Nah, itu semua adalah tekniknya. Nah, yang terakhir ada math atau matematika yang berisi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan besaran, angka, dan beberapa rumus lainnya. Di sini juga kita banyak loh menggunakan ilmu matematika, mulai dari mengukur, lalu menghitung, itu semua ada. Nah, kaitan proyek dengan mata pelajaran di SD, mulai dari yang matematika ya, dalam proyek ini kita dapat menemukan unsur matematika dari menghitung. Menghitung merupakan kegiatan yang kelihatannya mudah, tapi kita harus teliti melakukannya. Betul sekali teman-teman, kalau kita tidak teliti, nanti hitungannya akan salah. Melalui kegiatan menghitung dapat dikaitkan dengan materi SD berdasarkan kompetensi dasar 3.3 yang menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Kegiatan menghitung dapat dilakukan dengan menghitung kecepatan mobil tersebut. Cara mencari kecepatan rata-rata mobil tersebut ialah dengan menghitung perbandingan jarak dan waktu yang dihasilkan dari pergerakan mobil. Jadi kalau kalian mau mencari kecepatan rata-ratanya, kalian siapkan stopwatch dan meteran atau penggaris. Saya sarankan menggunakan meteran ya. Jadi nanti meteran itu kalian gunakan, kalian mulai jalankan mobilnya dan minta orang lain untuk mengukur jaraknya. Lalu kalian siapkan stopwatch, kalian nyalakan. Kira-kira seberapa jauh mobil itu dapat berjalan dan berapa lama mobil itu dapat berjalan. Oke, jadi kecepatan rata-rata itu didapat dari perbandingan jarak dan waktu. Setelah itu ada kegiatan mengukur melalui kompetensi dasar 3.7 yang menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat.
kegiatan dilakukan dengan pengukuran. Hasil hitung kecepatan rata-rata dapat berupa angka yang tidak bulat, jadi misal koma atau pecahan, sehingga membutuhkan pembulatan hasil. Jadi kecepatan itu usahakan dibulatkan ke angka yang paling dekat. Misalnya kecepatannya mendapat hasil 3,5. Nah, 3,5 itu kalian dekatkan, dibulatkan menjadi 4. Itu ya. Lalu kaitan proyek dengan materi SD yang kedua ada IPA atau ilmu pengetahuan alam. Dalam proyek ini kita juga dapat mengaitkan dengan mata pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran IPA kita dapat mempelajari mengenai usaha dan energi. Berdasarkan kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan-bahan organik, dan nuklir. Nah, apabila dikaitkan dengan proyek, terdapat dua energi yang terjadi pada proyek wind up car. Ada energi potensial pegas, terjadi pada gulungan kertas yang tadi mainspringnya, sehingga menyebabkan mobil bergerak dan berpindah. Lalu ada energi kinetik, terlihat saat mobil berpindah atau bergerak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kaitan proyek STEM dengan kehidupan sehari-hari. Dalam bidang teknologi, ada mobil bertenaga listrik yang bisa berjalan menggunakan tenaga listrik dan dapat diisi ulang baterainya seperti handphone. Keren ya? Mobil ini juga menerapkan hal yang sama dengan wind up car, yaitu menggunakan energi potensial. Lalu dalam bidang matematika, kita dapat melihat mobil yang sering kita jumpai, yaitu mobil menggunakan bahan bakar minyak. Mobil menggunakan mesin akan berubah menjadi energi kinetik karena mobil itu bergerak. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung kecepatan rata-rata dari mobil itu. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa kembali.